Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusro, NIM 250201020171 dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Pada presentasi ini, saya akan membahas 4 hal utama, yaitu tentang bagaimana munculnya perusahaan MNC mempengaruhi teori keunggulan komparatif. Yang kedua, bagaimana proses perusahaan berekspansi ke luar negeri. Yang ketiga, bagaimana sistem nilai tukar mengambang terkendali bekerja. Dan mengapa neraca pembayaran penting bagi manajer keuangan dan investor. Jadi di pendahuluan, globalisasi mendorong perusahaan beroperasi lintas negara. Manajemen keuangan internasional berperan penting dalam pengambilan keputusan global. Materi ini membahas peran MNC, sistem nilai tukar, dan neraca pembayaran. Kalau kita lihat sekarang, dunia bisnis sudah tidak lagi dibatasi oleh negara. Perusahaan bisa memproduksi di satu negara, membeli bahan baku dari negara lain, dan menjual produknya ke seluruh dunia. Inilah dampak dari globalisasi. Karena itu, manajemen keuangan internasional menjadi penting karena perusahaan harus menghadapi risiko nilai tukar, perbedaan kebijakan ekonomi, dan kondisi politik setiap negara. Jadi, memahami konsep MNC, sistem nilai tukar, dan neraca pembayaran itu sangat relevan dalam dunia bisnis global saat ini. Tujuan pembahasan ini ada 4. Yang pertama, memahami konsep keuangan internasional. Yang kedua, menjelaskan peran multinational company (MNC). Yang ketiga, menganalisis sistem nilai tukar. Yang keempat, menjelaskan kepentingan neraca pembayaran bagi perusahaan dan investor. Manfaat dari pembahasan ini, kita jadi lebih paham bagaimana ekonomi global bekerja. Kita juga bisa melihat bahwa keputusan bisnis internasional bukan hanya soal mencari keuntungan, tapi juga soal mengelola risiko, terutama risiko nilai tukar, risiko ekonomi, dan risiko kebijakan pemerintah. Jadi di sini manfaat yang diperoleh salah satunya juga meningkatkan pemahaman manajemen keuangan lintas negara. Multinational company MNC ini adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara. Biasanya mereka punya kantor pusat di satu negara, lalu punya cabang atau anak perusahaan di negara lain. Contohnya seperti Coca-Cola, Toyota, atau Unilever. Perusahaan-perusahaan ini bisa memindahkan produksi, teknologi, bahkan manajemennya ke berbagai negara demi efisiensi dan keuntungan yang lebih besar. Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo. Negara sebaiknya fokus pada produksi barang dengan biaya relatif lebih rendah. Perdagangan internasional meningkatkan kesejahteraan negara. Maksudnya, setiap negara sebaiknya fokus memproduksi barang yang paling efisien untuk mereka produksi, yaitu biaya yang peluangnya lebih rendah dibanding negara lain. Kalau setiap negara fokus pada keunggulannya masing-masing,
lalu saling berdagang, maka semua akan mendapatkan manfaatnya. MNC mendobrak keunggulan komparatif. Argumen utama yang pertama, manajemen tidak lagi tergantung pada keunggulan alamiah negara. Teknologi dan modal dapat dipindahkan lintas negara. Keputusan lokasi produksi ditentukan oleh efisiensi global, bukan hanya biaya lokal. Nah, di sini munculnya permasalahan. Munculnya MNC membuat teori keunggulan komparatif klasik menjadi kurang relevan dalam praktik modern. Kenapa? Karena sekarang keunggulan itu tidak lagi hanya ditentukan oleh faktor alam atau tenaga kerja murah. Perusahaan bisa memindahkan modal, teknologi, dan manajemen ke negara lain. Artinya, keunggulan itu bisa dibuat, bukan hanya dimiliki. Perusahaan memilih lokasi produksi bukan hanya karena biaya murah, tapi juga karena pajak, stabilitas politik, akses pasar, dan regulasi. Jadi, keputusan produksi sekarang lebih bersifat global. Bukan lagi sekedar berdasarkan keunggulan alami suatu negara. Dampak kehadiran MNC. Dampaknya mengubah pola perdagangan internasional, mendorong global value chain, mengurangi relevansi batas negara dalam produksi, mempercepat aliran modal dan teknologi. Pada intinya dampaknya atas kehadiran MNC ini sangat besar. Produksi satu barang sekarang bisa melibatkan banyak negara. Misalnya, bahan baku di satu negara dirakit di negara lain, lalu dijual secara global. Ini yang disebut global value chain. Selain itu, MNC juga mempercepat aliran modal dan teknologi antar negara. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara. Tahapan umum ekspansi perusahaan global itu yang pertama ekspor. Ini tahap paling sederhana. Hanya menjual produk ke luar negeri. Kedua, lisensi dan waralaba, yaitu memberikan hak penggunaan merek atau teknologi kepada pihak luar negeri. Yang ketiga, joint venture, yaitu kerjasama dengan perusahaan lokal di negara tujuan. Dan yang terakhir, anak perusahaan, foreign direct investment, yaitu mendirikan anak perusahaan melalui investasi langsung. Semakin besar komitmen investasi, semakin besar potensi keuntungan. Tapi juga semakin besar resikonya. Tujuan ekspansi internasional. Yang pertama, memperluas pangsa pasar, mengurangi ketergantungan pada pasar domestik, mencari biaya produksi yang lebih rendah, dan meningkatkan daya saing global. Selain itu, ekspansi juga bisa menjadi strategi untuk menyebarkan risiko. Di samping itu, mendapatkan sumber daya yang lebih murah dan seperti yang saya jelaskan, meningkatkan daya saing global dan mengurangi risiko domestik. Sistem nilai tukar mengambang terkendali. Kurs ditentukan oleh mekanisme pasar. Pemerintah tetap melakukan intervensi bila diperlukan.
bertujuan menjaga stabilitas ekonomi. Jadi begini, dalam sistem mengambang terkendali, nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar. Artinya, kurs bergerak sesuai permintaan dan penawaran valuta asing. Namun pemerintah atau bank sentral tetap bisa melakukan intervensi jika terjadi gejolak yang terlalu besar. Tujuannya agar ekonomi tetap stabil. Fluktuasi kurs pada sistem mengambang terkendali. Jadi memang fluktuasi kurs pada sistem mengambang terkendali itu memang bisa terjadi. Walaupun disebut terkendali, kurs tetap bisa naik atau turun cukup tajam karena dipengaruhi inflasi, suku bunga, kondisi politik, dan arus modal. Intervensi pemerintah biasanya hanya dilakukan jika fluktuasi tersebut dianggap membahayakan stabilitas ekonomi. Pengertian neraca pembayaran. Jadi neraca pembayaran adalah catatan semua transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain dalam periode tertentu. Di dalamnya ada transaksi berjalan dan transaksi modal serta finansial. Dari sini kita bisa melihat apakah suatu negara mengalami surplus atau defisit. Kepentingan neraca pembayaran. Kenapa neraca pembayaran penting bagi manajer keuangan dan investor? Karena dari neraca pembayaran kita bisa melihat kondisi ekonomi suatu negara. Kalau defisit besar dan terus-menerus, ada risiko mata uangnya melemah. Ini tentu berpengaruh terhadap investasi, pembiayaan, dan strategi lindung nilai. Jadi sebelum berinvestasi di suatu negara, investor biasanya melihat kondisi neraca pembayarannya. Sebagai kesimpulan, kehadiran MNC telah mengubah cara kita melihat perdagangan internasional dan membuat teori klasik menjadi kurang relevan dalam praktik modern. Proses ekspansi dilakukan bertahap sesuai tingkat risiko. Dalam sistem mengambang terkendali, kurs tetap bisa berfluktuasi tinggi, dan neraca pembayaran menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan bisnis internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.